Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ala ni'matil iman. Alhamdulillahillazi ala ni'matil islam. Alhamdulillahillazi ala ni'matil ihsan. Alhamdulillahillazi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahillazi ala ni'matil Qur'an was sunnah. Alhamdulillah. 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 Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji sekaligus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan berkat serta karunia kepada kita, sehingga kita dapat diberikan nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat iman, nikmat hidayah, dan juga nikmat Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, wahai para manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sejujur-jujurnya, dengan takwa yang sebaik-baiknya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, kecuali kamu dalam keadaan Islam, kecuali kamu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka kajian yang akan kita laksanakan selama 5 bulan ini, yang akan kita bagi menjadi 12 pertemuan per bulannya, yang insya Allah dalam 12 pertemuan per bulannya itu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala setiap pertemuannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayangnya, dan menjadi golongan yang dekat dengan Allah. Seperti dalam Quran surah Al-Waqiah yang berbunyi, Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, yang artinya, dan mereka adalah golongan yang terdahulu, yaitu mereka yang dekat dengan Allah, dan mereka adalah ada di dalam surganya Allah. Mereka adalah banyak dari golongan orang terdahulu dan sedikit dari golongan orang yang baru atau sekarang. Jadi seakan-akan Allah sudah meramalkan, Allah sudah menubuatkan bahwasannya akan ada suatu golongan di antara kita yang mereka dekat dengan Allah. Mereka ikhlas ibadahnya karena Allah. Mereka ikhlas menuntut ilmunya karena Allah. Lalu mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah golongan yang sedikit di antara golongan yang sekarang, dan mereka adalah golongan yang banyak di antara golongan yang terdahulu. Apa tafsir dari ayat ini? Tafsir dari ayat ini adalah golongan yang terdahulu itu ditafsirkan dalam tafsir Al-Munir, bahwasannya golongan kelompok terdahulu atau golongan terdahulu itu adalah golongan para sahabat. Ada pula yang menafsirkan dalam tafsir yang serupa, yaitu tafsir Al-Munir, bahwasannya golongan terdahulu itu adalah golongan para nabi dan para rasul yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, dan mereka pula yang disebutkan namanya dalam Al-Quran namun mereka tidak bergelar nabi, bergelar sebagai seorang nabi, namun mereka memiliki amal soleh. Lalu bagaimana kita sebagai umat akhir zaman? Lalu bagaimana kita sebagai umat zaman now untuk meraih surganya Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ikhlas ibadah karena Allah, untuk ikhlas menuntut ilmu karena Allah, sehingga kita dapat ditempatkan di dalam surganya Allah yang penuh akan kenikmatan. Caranya ada banyak. Di antara cara untuk meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menuntut ilmu. Seperti wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra. Nabi Muhammad menjawab,
La ana la qarib, aku tidak bisa membaca. Lalu diulang bacaan itu sebanyak 3 kali oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad pun menjawab bacaan itu dengan 3 kali jawaban yang tidak memuaskan menurut malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril pun memberikan wahyunya secara lengkap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang memiliki arti bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Dalam tafsir Al-Manar, ayat ini memiliki makna yang sangat mendalam, bahwasanya ketika kita mentok dalam suatu perkara, maka kita tinggal serahkan perkara yang mentok itu, yang perkara yang kita kesulitan dalam perkara itu, perkara yang sungguh kita tidak mampu untuk menyelesaikan perkara itu, hanya kepada Allah. Maka apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad ketika dilengkapkan ayat dalam Quran surah Al-Alaq itu, Nabi Muhammad seketika langsung bisa membaca dengan lancar. Ini menandakan bahwasannya ilmu yang diturunkan oleh Allah itu tidak perlu yang namanya proses, tidak perlu yang namanya pembelajaran, dan tidak perlu yang namanya usaha ataupun ikhtiar. Yang diperlukan hanyalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak berusaha, beliau hanya berkata, saya tidak tahu, saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa baca dan tulis. Lalu setelah dilengkapkan ayatnya, setelah diturunkan pengetahuan Allah ke dalam akalnya, dalam filsafat itu memiliki istilah sebagai akal faal yang kita sebut sekarang sebagai ilmu laduni. Namun apakah bisa kita meraih ilmu laduni? Hanya sebagian kecil di antara orang-orang kita yang bisa memperoleh ilmu laduni ini. Lalu apa upaya kita, apa usaha kita untuk kita supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Thalabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal muslimat." Artinya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Yang jikalau kita memaknai hadis ini, jikalau kita memaknai lebih lanjut makna hadis ini lebih dalam, maka kita akan menemukan hakikat dari ilmu pengetahuan itu tersendiri. Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa menjadi orang yang berilmu? Ya, kita harus belajar dengan giat dan tekun, karena yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Alaq ini memiliki filosofi, arti, memiliki makna, yakni usaha dari Rasulullah SAW ketika ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Lalu Rasulullah SAW pun menegaskan dalam hadisnya, hadis riwayat Bukhari, hadis yang sangat sohihnya mutawatir, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslim. Yang ditekankan dalam hadis ini adalah menuntut ilmu, bukan menjadi orang yang berilmu. Jadi yang ditekankan dalam hadis ini adalah bentuk usaha, bentuk upaya supaya kita bisa menjadi orang yang berilmu, bukan hasil dari pengetahuan itu, bukan hasil dari ilmunya, tapi usaha dari menuntut ilmunya. Maka kami santri pesantren peradaban mengadakan program daurah busana sebagai tanda bahwasannya kami santri pondok peradaban adalah santri yang ingin memajukan peradaban umat Islam menjadi peradaban yang lebih tinggi, peradaban yang lebih unggul, peradaban yang lebih maju di antara peradaban umat-umat lain. Maka dari itu santri pondok peradaban mengadakan daurah bersanad sebagai pengabdian kepada masyarakat dan juga kepada peradaban Islam yang insya Allah akan menjadi peradaban yang sangat maju di kemudian hari. Melalui santri peradaban, insya Allah kita akan bisa memajukan peradaban Indonesia dan juga peradaban umat Islam di seluruh dunia. Maka dari itu kami membuka beberapa kelas dan juga membuka beberapa daurah busana, yakni sanad hadis arba'in Imam An-Nawawi, sanad mustalah hadis, sanad qiraat 14, sanad usul fikih, sanad qawaid tafsir,
sanad zikir thariqah Naqsabandiyah, sanad ilmu mantiq, sanad kristologi, sanad fikih 5 mazhab, sanad perbandingan agama. Dengan mengandalkan 10 kelas atau 10 daurah, kami berharap kami dapat membagikan ilmu pengetahuan dan menyumbangkan demi berkontribusi untuk peradaban umat Islam di kemudian hari. Anda tinggal berinfak Rp50.000 untuk setiap kelas, atau jika Anda memiliki uang lebih, Anda bisa berinfak senilai Rp200.000 untuk mengikuti seluruh kelas atau seluruh daurah yang diadakan dalam 5 bulan ke depan. Insya Allah Anda akan mendapatkan sanad yang terhubung kepada Rasulullah SAW dalam berbentuk sertifikat yang ditandatangani oleh pemegang sanad. Untuk kelas bulan Desember kita akan mengadakan 2 kelas, yakni kelas hadis Arba'in An-Nawawi, lalu kelas usul fikih dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kami berharap Anda semua mengikuti kelas dan daurah yang kami adakan demi memajukan peradaban umat Islam di kemudian hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga dengan adanya berita gembira ini kita dapat berkontribusi dalam memajukan peradaban Islam dan kita dapat menjadi ahli surga di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Rifal Zamzam Al-Hasbi selaku ketua program dakwah mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di dakwah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.